Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan tutorial atau cara pemasangan STB Tanaka. Untuk jenisnya adalah T2 Sniper ya teman-teman. Untuk bungkusnya sendiri atau kotak kardusnya dari STB Tanaka T2 Sniper itu warnanya hijau ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat secara lengkap review tentang STB Tanaka T2 Sniper ini, teman-teman bisa melihat link di deskripsi video ini teman-teman. Jadi di situ ada review lengkap tentang STB Tanaka T2 Sniper ya teman-teman. Di sini saya akan memberi gambaran secara singkat saja sebelum saya memberikan tutorial atau cara pemasangan STB T2 Sniper ini ya teman-teman. Nah, untuk bungkusnya sendiri ini warna hijau dan ini sudah dilengkapi beberapa fasilitas ya. Ini sudah Full HD 1080p, kemudian ini juga bisa digunakan untuk menampilkan video MP4 ya teman-teman. Kemudian ini sudah tersedia USB, HDMI, dan ini sudah ada IWS-nya atau Early Warning System atau sistem peringatan dini ya teman-teman. Nah, untuk boxnya sendiri itu modelnya begini. Nah, untuk dari STB Tanaka ini juga teman-teman bisa mendaftarkan untuk garansi produknya teman-teman. Ini dengan cara men-scan kode barcode yang ada pada bungkus atau kotak STB ini teman-teman. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengisi data data diri dengan lengkap, kemudian konfirmasi pendataan garansi berhasil. Ya, modelnya kayak gini aja teman-teman untuk pembungkusnya dari kardus T2 Sniper. Nah teman-teman, kalau membeli STB ini biasanya teman-teman itu akan mendapatkan beberapa bagian atau kelengkapan dari produk STB ini sendiri. Yang pertama adalah STB-nya ya teman-teman, kemudian ada kabel HDMI, ini adalah sebagai fungsi output videonya teman-teman atau gambarnya dan audio. Kemudian karena ini modelnya kecil biasanya ada kabel adaptornya sebagai masukan daya atau arus ya untuk STB ini. Jadi ini adaptornya atau trafonya terpisah pada STB Tanaka ini. Kemudian remote control ini sudah disertai dengan gratis baterai ya teman-teman ya. Itu review singkatnya. Jadi teman-teman kalau mau pengen lebih lengkapnya detailnya, teman-teman bisa melihat pada link video deskripsi ini ya teman-teman. Nah, untuk STB-nya sendiri modelnya begini teman-teman ya, bentuknya agak kecil dan ini semuanya bodinya terbuat dari full plastik, tidak ada bahan besi atau seng ya teman-teman. Dan untuk pilihan warnanya itu ada 3 macam. Nah, yang saya beli ini adalah warna hitam, kemudian ada warna biru dan warna merah ya teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sendiri di sini ada 7 tombol ya teman-teman. Yang pertama adalah tombol daya, kemudian tombol M atau menu, kemudian tombol OK, C min, kemudian C plus ini untuk mengganti atau menggeser channel yang kita inginkan ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol volume naik dan turun ya. Ini 7 tombolnya teman-teman. Kemudian pada bagian belakang ya, kalau pada bagian atas ini hanya berupa ventilasi, kemudian di bawah juga sama hanya berupa ventilasi udara. Untuk bagian belakang teman-teman di sini ada bagian port untuk antena masuk ya, RF in dan RF out. Jadi ini bisa diparalel ya teman-teman untuk antenanya. Nanti jadi karena ini akan digunakan untuk pertama, jadi kabel nanti masuk ke sini. Jika akan menggunakan STB lagi tidak perlu antena lagi, tinggal di paralel saja dengan RF out ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2 port USB. Nah, ini bisa digunakan untuk memutar video yang dibawa atau yang terisi pada flash disk teman-teman ya. Kemudian di sini ada port HDMI dan ada 3 port untuk kabel RCA ya, berwarna kuning, putih dan merah. Ini kabel RCA dengan HDMI itu pada dasarnya fungsinya sama, yaitu untuk output video dan audionya. Bedanya kalau HDMI ini sudah satu bagian, sudah ada video dan audio. Tapi kalau RCA itu tersendiri ya teman-teman. Untuk video sendiri, kemudian untuk audio sendiri. Dibandingkan dengan RCA ya, HDMI itu kualitas gambarnya lebih jernih ya teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman bisa, untuk teman-teman yang mempunyai TV tabung atau TV lama itu biasanya kita gunakan dengan kabel RCA ya. Tapi kalau teman-teman TV-nya sudah LED atau yang terbaru dan tersedia fasilitas HDMI, saya sarankan untuk pakai HDMI saja. Dan ini kabelnya dapat dibeli secara terpisah dari STB ini ya teman-teman. Nanti saya akan menggunakan untuk TV saya sendiri itu pakai HDMI saja. Oke teman-teman, mari kita lihat cara pemasangan STB Tanaka T2 Sniper ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk pemasangannya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Ini untuk kabel antena kita masukkan saja ya teman-teman. Nah, untuk jenis antenanya adalah antena UHF biasa. Ini kita tinggal masukkan saja pada bagian ini ya. Nah, kemudian karena saya menggunakan HDMI ya, ini untuk kabel HDMI-nya, maka kita masukkan pada port HDMI sebagai keluaran videonya teman-teman. Tapi jika teman-teman TV-nya tidak ada HDMI, bisa menggunakan kabel RCA yang sudah disertakan dari produk STB ini ya teman-teman. Kita pasang untuk HDMI-nya. Ya, jadi antara HDMI sama RCA pilih salah satu, jangan dua-duanya dipasang ya teman-teman. Kemudian untuk tombol atau lubang powernya ya teman-teman, ini DC 12 volt ya, kita masukkan ya teman-teman. Ini adalah port untuk dayanya teman-teman ya. Pemasangannya cukup simple saja teman-teman, dan ini hanya menggunakan antena UHF biasa, tidak perlu parabola teman-teman. Sekarang kita masukkan adaptornya ke colokan listrik ya teman-teman ya, biar ini nyala. Ini posisi nyala pertama ya, dan ini tampilan dari LCD atau layar pada STB teman-teman. Untuk berikutnya teman-teman bisa masuk ke bagian setting ya, remote, kemudian pilih pada masukan ya teman-teman. Nah, untuk TV teman-teman, kalau kita menggunakan HDMI maka kita pilih yang port HDMI, tapi kalau teman-teman TV-nya menggunakan RCA maka gunakanlah yang AV yang ada simbol 3 kabel ini teman-teman. Nah, berhubung saya menggunakan kabel HDMI maka saya harus memilih HDMI ya teman-teman. Nah, untuk tampilan awal ketika pertama kali menginstal STB Tanaka T2 Sniper ini, teman-teman diharuskan memasukkan kode pos wilayah teman masing-masing ya. Nah, kita masukkan untuk kode posnya daerah saya. Ya, jangan lupa menggunakan remote STB-nya teman-teman. Ya, ini untuk daerah saya 52182 ya teman-teman. Tinggal klik OK pada remote. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan apakah kode pos yang dimasukkan sudah benar. Kita geser pada bagian poin ya. Kemudian klik tombol OK ya teman-teman. Nah, di sini langsung men-scan ya, atau mencari sinyal TV digitalnya teman-teman. Ya, di sini ada 2 poin ya, ini siaran TV digitalnya dan ini adalah siaran radio untuk digitalnya. Biasanya adalah untuk IWS-nya teman-teman. Kita tunggu sampai 100% kita akan mendapatkan berapa sinyal digital teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah mulai muncul sinyal digitalnya, sudah dapat 8 sinyal digital ya teman-teman. Ya, ternyata untuk daerah saya ya, ini untuk menggunakan T2 Sniper itu hanya dapat 8 sinyal ya teman-teman. Saya kemarin juga beli Tanaka yang lain, ternyata dapat sinyalnya lebih banyak lagi ya teman-teman. Apa mungkin ini karena sedang posisi mendung, jadi sinyal digitalnya lebih sedikit ya teman-teman. Kita coba cek kembali ya teman-teman, barangkali bisa mendapatkan sinyal yang lebih banyak lagi. Teman-teman, setelah saya 2 kali scan ulang ya dari awal, yang pertama dengan modifikasi beberapa pengaturan diantaranya dengan menurunkan resolusi gambar, ternyata tetap saja untuk STB Tanaka T2 Sniper saya itu hanya 8
8 channel saja yang diperoleh atau yang bisa ditangkap oleh STP saya. Berbeda dengan STP-STP yang lain ya, hampir kalau di daerah saya itu kurang lebih ada 20 channel digital ya teman-teman yang bisa ditangkap oleh STP. Tapi untuk T2 sniper ini cukup sedikit ya teman-teman. Ya, jadi menurut saya ini STP yang kurang sensitif sekali untuk menerima sinyal digital. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membeli STP yang lain ya. Kalau menurut saya STP T2 Sniper ini kurang sensitif untuk menangkap sinyal digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan dan rekomendasi teman-teman untuk membeli STP yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.